wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhadhurun wa hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ibu, bapak dan saudara kaum muslimin, jamaah sholat zuhur di Masjid Raya Darussalam, juga para pendengar radio dakwah Darussalam di mana saja berada, rahimakumullah. Siang hari ini merupakan hari yang ke-25 bulan Syaban, yang berarti tinggal 4 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kehadiran bulan Ramadan ini disambut oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu sampai pada tahun ini dengan berbagai cara. Ada yang menyambutnya dengan silaturahim antar warga di suatu kompleks. Ada yang menyambutnya dengan ziarah kubur. Ada yang menyambutnya dengan saling berkirim makanan. Ada yang menyambutnya dengan mandi bersama. Yang semua itu tujuannya adalah mempersiapkan diri untuk beribadah di bulan puasa ini lebih baik dan lebih baik lagi dibanding dengan tahun sebelumnya. Dalam masalah ini saya ingat apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kunna la najra bidukhuli Ramadan wa kana fi qalbi iqdun atau zarrah min iqdin, yang artinya saya tidak berani memasuki bulan Ramadan selagi masih ada kedengkian di dalam hati, walau hanya sebesar atom. Ini menunjukkan bahwa kalau kita sudah mau masuk bulan Ramadan, rasa dengki itu dibersihkan. Sehingga kemudian ada yang merasa penting sebelum masuk Ramadan datang kepada teman-teman untuk saling bermaafan. Walaupun yang namanya saling bermaafan itu tidak hanya menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri atau di hari Idul Fitri juga ada masyarakat yang melaksanakan itu. Untuk di masyarakat Madura itu di Idul Adha juga. Bahkan kemarin waktu nisfu Syaban juga ada yang melaksanakan saling kunjung untuk saling memohon dan menerima maaf. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini semua adalah untuk mempersiapkan diri agar supaya nilai ibadah kita di bulan Ramadan lebih baik, karena kedengkian yang ada di dalam hati itu bisa merusak amal kita.
Kita ketahui bagaimana syahrul Ramadan disebut dengan syahrul azim. Sebagaimana pidato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang Ramadan, beliau bersabda, "Ayyuhan nas, qad adzallakum syahrun azim." Wahai manusia, kalian benar-benar dinaungi, dilindungi oleh bulan yang azim, bulan yang agung. Dan menariknya di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menyampaikan dengan istilah ayyuhal mu'minun atau ayyuhal muslimun, padahal sudah ada di Madinah. Umat Islam sudah kuat. Karena sering orang mengatakan ayyuhan nas itu teks yang disampaikan ketika Nabi masih di Mekah karena Islam masih lemah, jadi selalu mengajak seluruh manusia. Setelah sampai di Madinah, karena umat Islam sudah kuat, maka yang diseru adalah ayyuhal mu'minun atau ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ternyata ketika menjelang Ramadan ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ayyuhan nas. Apa makna dibalik itu? Sebenarnya itu mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita manusia ini seluruhnya adalah merupakan anak cucu Nabi Adam, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, dari suku manapun, semua adalah anak cucu Adam. Dan ketika Nabi Isra dipertemukan dengan Nabi Adam di langit pertama, di situ Nabi Adam apabila menengok ke arah kanan, beliau tersenyum-senyum karena melihat anak cucunya beriman kepada dirinya, kepada Nabi Lut, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Yakub, kepada seluruh Nabi. Kalau melihat ke kiri sedih. Kenapa? Karena sebagian anak cucunya bukan sekedar tidak mau menerima ajaran Nabi yang diutusnya, bahkan mereka menentang dan sebagian ada yang membunuh Nabi. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu kan meninggal terbunuh oleh kaumnya. Itu membuat Nabi Adam sedih. Yang ingin saya sampaikan dari riwayat ini mengingatkan kembali bahwa kita semua ini adalah anak Adam, dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua itu sama. Sehingga ketika qad azallakum syahrun azim, itu yang mendapatkan perlindungan bukan hanya umat Islam tetapi seluruh manusia. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan apa yang dimaksud dengan syahrun azim. Syahrun azim itu ya syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Kita lihat di dalam fakta. Apakah di bulan Ramadan itu hanya umat Islam yang dapat berkah? Bahkan jangan-jangan non-muslim yang lebih banyak dapat berkah. Dagangannya jadi laris. Dan bukan hanya yang kita konsumsi saja.
Nanti menjelang lebaran pakaian, siapa yang mendapat keuntungan banyak? Apakah hanya muslim saja? Non-muslim pun bisa dapat keuntungan karena mereka mau. Dan karena memang Allah Subhanahu wa taala itu ketika memberikan rezekinya, ketika memberikan anugerahnya, itu tidak memandang dia mukmin atau bukan mukmin. Sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, memiliki sifat sayang, penyayang dan pengasih kepada seluruh manusia. Ar-Rahim memberikan rasa cinta, sayang dan kasih kepada kaum mukminin di dunia dan di akhirat. Ini Rahman Rahim ini kita ingat-ingat. Dan itu juga dipertegas dalam ayat berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita udah hafal itu. Maknanya juga sudah hafal, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Allah itu Tuhan sekalian alam, artinya Allah itu juga Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang Yahudi, ya semua manusia itu ya Tuhannya Allah. Masalah kemudian ada yang tetap ya Allah, ada yang ya Tuhan Bapa, ada yang wahai para dewa, ada yang wahai sang penguasa alam dan seterusnya. Itu kan dari sisi kita manusia. Tapi Tuhan sendiri menyatakan seluruh manusia itu ya sayalah Tuhannya. Sehingga kalau kita kemudian melihat kenapa ya di Amerika negara maju misalnya ini orangnya kaya-kaya, kita di Indonesia itu banyak orang miskin misalnya. Karena kaya dan miskin itu di samping ada ketentuan Tuhan juga ada usaha kita. Nah, kalau kita menjadi pemalas bagaimana juga kita menjadi orang kaya. Memang betul Tuhan yang mengatur, tetapi kita mendapatkannya itu juga dengan upaya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi Syahrul Mubarak. Kemudian Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Dalam Syahrun Azim ini ada satu malam yang lebih bagus dibanding dengan 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Yang dimaksud dengan lebih bagus, maka orang yang beribadah pada saat itu mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda, satu malam bagaikan 1000 bulan. Itulah makanya kemudian Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga memerintahkan cari itu Lailatul Qadar. Tapi karena dengan kalimat cari Lailatul Qadar dalam terjemahan, maka pemahaman kita yang dicari itu biasanya something, sesuatu. Maka kemudian ada orang yang memahami di Lailatul Qadar itu orang mendapatkan sesuatu. Misalnya dapat jimat, dapat apa katanya bintang runtuh dan sebagainya. Kan ada yang menafsirkan semacam itu. Nah, kemudian apa? Lailatul Qadar itu bukan something, bukan sesuatu.
Lailatul Qadar itu adalah saat di mana pada saat tersebut Allah melipat gandakan pahala orang yang sedang beribadah. Kemudian di samping ada kurang tepat memahami Lailatul Qadar menjadi something, juga ada orang yang kemudian hanya ingin beribadah nantilah kalau pas Lailatul Qadar. Dicarinya betul-betul. Ada hadis yang menyatakan Lailatul Qadar Lailah sab'a wa isyrina min Ramadan. Jadi tanggal 27. Memang ada hadisnya, bisa dibuka di kitab Bulughul Maram. Tapi kemudian ada ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu ya pada tanggal ganjil setelah nisfu Ramadan atau tanggal ganjil fil ashril awakhir. Ashril awakhir itu 10 hari terakhir. Maka orang pada meningkatkan ibadahnya pada itu bagus, tidak ada jeleknya. Tapi saya cenderung kepada pendapat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menyatakan Lailatul Qadar sir min asrarillah. Lailatul Qadar itu rahasia milik Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat atau hikmah dirahasiakan agar orang sudah mulai cancut taliwondo bahasa Jawanya kuat di dalam beribadah, bukan hanya nanti fil awakhir Ramadan, tetapi sejak awal Ramadan itu memang sudah giat beribadah. Karena di dalam sabda Rasul itu ya syahrun azim itu ya 1 bulan penuh, bukan dikatakan qad azallakum awail syahri Ramadan, enggak, tapi syahrun sebulan penuh. Walaupun memang untuk 10 hari terakhir ada hadis tertentu. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istadda mi'zarahu wa istadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu. Jadi Nabi itu kalau sudah fil asr awakhir kencangkannya sarung, kencangkan sarung itu ya artinya ya orang kalau bersarung itu biasa untuk beribadah kan. Tapi ada juga yang mengartikan istadda mi'zarahu itu artinya meninggalkan atau bukan ya meninggalkan sementara untuk tidak bergaul dengan istrinya. Karena ketika kita menggauli istri, walaupun menggauli istri juga ibadah ya. Jadi kalau ada bapak-bapak misalnya, pokoknya saya nggak mau lagi sama kamu, padahal masih istrinya, itu berdosa. Ini menggauli itu ibadah, dapat pahala. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, itu terkenal. Ada di sekerat dagingmu itu ada ibadah. Sahabat sampai nanya, masa sih barang enak kok ibadah? Jawab Nabi, sebab kalau itu diberikan kepada orang yang tidak berhak itu kan dosa besar. Jadi kalau ditempatkan di tempat yang semestinya yaitu kepada istrinya sendiri, ya menjadi pahala. Nah, pada 10 hari terakhir Ramadan itu kemudian Nabi terbiasa meninggalkan istrinya. Nah, supaya lebih banyak amalan
kaulan au fi'lan, ya, amalan baik ucapan maupun perbuatan yang bisa dilakukan di akhir bulan Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian ketika menjelang Ramadan ini kita membutuhkan pembekalan. Bagaimana kita di dalam bulan Ramadan ini? Yang tadi di awal sudah saya sampaikan, ada yang pawe obor, sebagai rasa senang. Wah, bulan Ramadan datang lagi, kita bakal banyak dapat panen pahala. Oh, terus pawe obor, kampungan, nyadran atau apalagi istilahnya perpegan juga ada, istilah itu Sya'banan juga ada. Nah, lebih bagus lagi kalau persiapan bulan Ramadan ini ada pengajian khusus menghadapi bulan Ramadan, diberikan waktu untuk tanya jawab, sehingga nanti masyarakat butuh apa yang untuk dijadikan bekal Ramadan dijawab oleh da'inya atau ustadznya, sehingga perjalanan Ramadan lebih bagus. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi untuk membekali diri menghadapi Ramadan sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah. Kalau tadi ayat pertama dan kedua bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ketika menjelaskan tentang Rahman dan Rahim. Sekarang ujungnya kita diberi contoh ihdinas siratal mustaqim, yang artinya berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Engkau ya Allah. Jadi gimana? Kalau mau cari bekal Ramadan, tanya kepada orang-orang terdahulu yang nyata sesuai dengan fakta sejarah, mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para anbiya, para ulama dan para sahabat maupun tabi'in. Hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sampai kita untuk membekali diri bulan Ramadan ini tanya hanya kepada YouTuber yang kemudian nanti penjelasan dalam YouTuber itu di YouTube bisa jadi berbeda dengan apa yang biasa diamalkan oleh para ulama, para aulia yang mereka adalah an'amta alaihim, yang diberi nikmat oleh Allah. Jadi walhasil untuk menjalani Ramadan nanti kita belajar lagi, buka buku atau buka internet agar supaya kita bisa menjalani Ramadan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa al-hadin yang wala kullin yakin salihah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam taslima. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana arina haqqa haqqan wa ittiba'ahu wa arina batila batila wa ijtinabah. Rabbana ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Insyaallah Ramadan bersama.